terima kasih kembali lagi kepada kami kelompok kelompok 3 angkatan 25 Latsar 2024. Yang pertama, kami ini adalah peserta Latsar yang sedang membuat podcast, yaitu podcast yang sangat menarik terutamanya ya, yang di mana saat ini kita perlu wawasan untuk menambah-menambah ataupun juga mempengaruhi masyarakat kita yang ada yang sudah sedikit-sedikit tergerus wawasan dengan kebangsaannya dan juga cinta tanah airnya. Yang pertama ini saya akan perkenalkan diri saya. Saya Dirga Purba, asal dari UPT Lapas kelas 3 Teluk Dalam, kami Kemenkumham Sumut. Itu dilanjutkan teman saya, perkenalkan oleh Bang Iqbal. Ya, mohon izin kenalan. Nama saya Iqbal Arseno, asal UPT Lapas kelas 2A Bengkalis, dari Kanwil Kemenkumham Riau. Oke, dilanjutkan oleh Mikael. Mohon izin, saya Michael Stephen Damanik, asal UPT Lapas kelas 2A Binjai, Kanwil Kemenkumham, Sumatera Utara. Oke, dilanjutkan oleh Bang Irgi. Perkenalkan, nama saya Dino Zulkurniawan, asal UPT, Lapas kelas 3 Kota Pinang, Kanwil Kemkumham, Sumatera Utara. Siap, terima kasih. Oke, yang terakhir oleh Bang Radit. Baik, mohon izin abang-abang sekalian, perkenalkan saya Raditya Ramadan dari UPT Lapas Kelas 2A Labuan Tuku, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, di podcast kali ini kita dipimpin oleh Bang Iqbal untuk beberapa pertanyaan ya, Bang. Yang pastinya sangat-sangat menarik lah pastinya ya, Bang. Dipimpin oleh Bang Iqbal, nanti kita tanya jawab terkait permasalahan-permasalahan lah yang dapat menambah wawasan kita dan juga masyarakat banyak. Oke, kembali ke Bang Iqbal. Baik, terima kasih Bang Dirga. Siap, Selanjutnya Bang. kita kembali kepada topik podcast kita ya, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Dimulai dari visualisasi, di sini ada kata visualisasi bangsa. Menurut Bapak Dirga, apa itu visualisasi bangsa, Bapak? Oke, ya, visualisasi bangsa ya tadi ya, Bang. Visualisasi bangsa menurut saya itu, Bang, keberagaman kita, Bang. Identitas negara kita dan juga ciri khas yang menunjukkan negara kita ini, Bang. Jadinya kita itu dapat dilihat oleh masyarakat lain ataupun negara lain bahwa inilah kita gitu. Bahwa inilah Indonesia. Kita kan negara Indonesia, Bang, kita banyak keberagaman, daerah daerah dan budaya kita kan berbeda-beda, bahwa itulah yang mencerminkan ketertarikan masyarakat-masyarakat luar, terutamanya luar negeri, bahwa inilah Indonesia yang mencerminkan identitas kita yang sebenarnya, Bang. Baik. Jadi menurut Bang Dirga, visualisasi bangsa ini merupakan identitas lah ya, identitas dari bangsa kita, mulai dari seni, kesenian, budaya, kemudian bahasa yang dapat inilah ya menjadi dapat menonjolkan Indonesia gitu ya. Dan juga pun kita Kemudian harus bangga lah, Bang. ya, betul. Kemudian cinta tanah air. Menurut Bang Radit nih, apa yang dimaksud dengan cinta tanah air dan apa urgensinya pada zaman sekarang ini sehingga kita harus menggugah atau membangkitkan rasa cinta tanah air tersebut. Baik, terima kasih abang-abang sekalian. Eh, Cinta tanah air, menurut bukan menurut saya sih, beberapa rangkuman dari beberapa yang mungkin pernah saya baca atau saya dengar, saya bisa menyimpulkan kalau cinta tanah air itu adalah perasaan cinta atau sayang di dalam tubuh kita sebagai warga negara un- me- terhadap negara, terhadap bangsanya gitu. Nah, kalau mengenai gimana tadi penerapannya di zaman sekarang ini, gitu Bapak sekalian. Kalau untuk penerapannya di zaman sekarang ini, saya rasa cinta tanah air di zaman sekarang ini mungkin sudah mulai pudar ya, karena bisa kita lihat dari banyak contohnya, seperti eh,
ini salah satu contoh lah yang paling sering kita gunakan yaitu barang-barang lah kan. Nah, di barang-barang sendiri aja, jangankan orang lain, kita aja lah contohnya di dalam rumah aja masih ada kan mungkin barang-barang luar gitu yang bukan barang lokal. Nah, mungkin ini adalah salah satu pembahasan yang cukup bagus untuk dibahas untuk sesuai topik kita cinta tanah air gitu kan. Betul. Kenapa? Karena banyak untungnya kalau kita bisa sebenarnya pakai barang-barang lokal, semua serba lokal gitu kan, bisa membantu untuk keuangan negara juga gitu kan. Nah, di sini aja saya ingin menekankan kalau eh, gimana ya, sebenarnya nggak bisa disalahkan juga orang-orang yang pakai barang-barang luar negeri gitu kan, karena kan sudah terdoktrin di pikirannya gitu. Kalau ya barang luar negeri itu di pikirannya lebih bagus, lebih keren gitu kan. Padahal kita tahu kalau sebenarnya barang-barang kita tuh juga berkualitas dan mampu bersaing gitu sama barang-barang impor gitu kan. Ya kalau saya pribadi untuk solusinya ya, karena kan diri saya sendiri lah, saya di sini bukan orang yang terlalu bisa memberikan dampak ke orang lain gitu kan. Ya saya mungkin sudah mulai lah ke diri saya untuk gunakan produk-produk lokal misalnya kan, seperti sepatu mungkin sekarang sudah Tuh, mulai banyak kan sepatu-sepatu lokal yang sepatu, udah mulai baju ya. keren-keren ya. Baju nah, terus mungkin produk makanan gitu kan sudah mulai Betul. lokal lah gitu. Kemudian Tapi masih mungkin berusaha lah, belum berwisata, bisa maksimal gitu. ya ya. Wisata Mungkin ya, 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 wisata juga ya kita maksimalkan untuk apa namanya mempromosikan wisata-wisata lokal kita mungkin gitu Bapak ya. ya, benar. Mungkin itu dulu untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bang Radit, sangat bagus sekali eh, penjelasannya. Kemudian kalau kita telah lebih dalam nih, kira-kira apa yang mempengaruhi tergerusnya rasa cinta tanah air ini bagi generasi muda kita ini menurut Pak eh, Mikael Damanik? Apakah mulai dari apa namanya perkembangan zaman era digital juga mempengaruhi atau dari pergaulan atau dari apa ya kira-kira nih supaya kita bisa mencari solusinya bagaimana mengembalikan rasa cinta tanah air untuk generasi kita ini, Bapak Michael. Jadi ya kalau menurut saya sendiri dengan perkembangan zaman sekarang ini kan tentu teknologi memudahkan kita untuk menyebarluaskan informasi. Jadi gak ada salahnya kita menggunakan memanfaatkan sosial media itu untuk mengupload konten-konten yang berbau budaya-budaya kita. Jadi generasi-generasi muda bisa lebih memahami berapa banyaknya budaya-budaya kita. Betul, Nah, di samping itu juga kita juga bisa membantu generasi-generasi muda dengan dengan podcast-podcast ini juga tentu kita bisa membantu mereka. Jadi lebih memahami bahwa Indonesia itu memiliki banyak budaya, tuh betul, Pak. betul. Jadi dimulai dari diri kita sendiri lah ya, Iya, dimulai menggunakan dari sosial diri media kita ini sendiri. dengan bijak ya, dengan tidak Iya, menyebarkan konten-konten yang negatif gitu ya, dengan iya, memberikan konten-konten yang apa menyebarluaskan yang positif lah, seperti tadi lah yang dibahas dengan para Ditya, mempromosikan wisata, mempromosikan brand-brand lokal. Jadi apa yang dibawa oleh influencer-influencer itu eh, apa namanya tren-tren jangan terbawa FOMO lah gitu ya. Pakai iya. brand luar, pakai barang-barang luar, terus gaya hidup juga ngikutin gaya hidup luar. Kadang sekarang kan eh, anak muda kita ini FOMO. Jadi kayak trennya di luar apa? Tren di luar eh, kalau mabuk-mabukan, minum-minum keren, seks bebas keren gitu ya kan. Padahal itu jauh sekali dari nilai-nilai luhur dari bangsa kita gitu kan. Yang mana nilai-nilai luhur kita itu ya dari Pancasila ya jelas menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nilai agama kita kan nggak ada yang mengajarkan yang buruk-buruk. Mungkin itu juga menjadi suatu apa ya penjajahan dan penjajahan dari bangsa luar juga gitu ya kan. Bukan karena penjajahan di yang modern ini bukan lagi pakai senjata, gitu.
Melainkan ya seperti ini, perang-perang memasukin ke apa? Mulai dari inilah gaya-gaya hidup gitu kan, dari narkoba. Kalau udah terjangkit semua generasi mudanya sama narkoba, udahlah habis negara kita ini. Maka kita perlu menyadarkan gitu kan generasi muda bahwa pentingnya untuk mencintai tanah air dan untuk apa namanya? Kemajuan bangsa ini. Kemudian untuk berikutnya, apa langkah-langkah konkret menurut Bapak Irgi? Apa yang kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat lah gitu, atau untuk apa namanya, memvisualisasikan bangsa ini? Apa? Penuh maaf saya Bapak terus Bang Irgi. Dengan langkah-langkah ya, Pak. Ya kira-kira eh, langkah konkret apa yang bisa dilakukan lah gitu untuk memvisualisasikan bangsa ini untuk meningkatkan rasa cinta Langkah-langkahnya itu tanah. seperti mm, penyebaran informasi dulu, Bang. Berinformasi ya, kembali lagi ke Iya, teknologi ya, pemanfaatan teknologi ya, media sosial ya. teknologi. Hmm. Ada lagi mungkin Bang, menurut Abang, yang kira-kira yang merupakan rekan lain, kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki gitu dari pemerintah ataupun dari masyarakat luas lah gitu, supaya mereka ini sadar bahwa pentingnya nasionalisme. Apakah mulai dari jenjang apa perskol apa pendidikan dari sekolah mereka udah ditanamkan bahwa pentingnya apa namanya cinta tanah air dengan mencintai budaya-budaya seni kayak gitu, atau dengan membangun apa mengadakan sebuah festival gitu. Menurut Bapak gimana, Pak? Apa Pak Radit? Terus saya. Kalau menurut saya semua itu pertama tuh dari diri sendiri dulu ya, karena diri kita sendiri dulu kan. Apalagi kan kita kan bahas sosial ya, media sosial terutama yang paling utama di sini kan. Apalagi kan kita di sini tuh calon-calon ASN ya. Tentunya kita harus bijak dalam bermedia sosial kan. Ya misalnya aja lah, kayak kita kan, apalagi kita nih kelahiran pasti Gen Z semua kan, masih era-eranya digital gitu. Nah, pasti semua punya sosial media. Contohnya kalau kita dari diri sendiri lah, misalnya setiap ada berita yang masuk mengenai negara kita, mengenai bangsa lah, terutama kan identitas bangsa kita, budaya kita, harus kita benar-benar cerna dulu gitu. Menurut saya, kalau udah benar infonya baru bisa kita sebar gitu kan. Karena kita nggak mau gitu jadi salah satu bagian penyebar hoax yang malah membuat moral negara kita jadi Pecahan ya. jelek di mata negara lain gitu kan. Penyalahgunaan lah berarti ya, Bang. Terus, Ya, nah, penyalahgunaan itulah media yang utama sosial. bang. Iya. Terus juga kalau yang tentang ke anak sekolah tadi, itu kita cuma bisa ngasih pendapat kan, itu semua terserah yang atas mungkin. Kalau kita juga karena dari media sosial tadi lah, terutama media sosial sekarang kan sistematisnya tuh bisa masuk mungkin ke kepala-kepala pemerintahan kita gitu kan. Kalau kita mengapresiasi, mungkin mereka akan dengar dan bisa membuat sistem yang lebih baik mungkin kan dalam eh, menemukan rasa cinta tanah air kita. Itu Bapak, terima kasih. Baik rekan-rekan, dikarenakan keterbatasan waktu, sebelum kita mengakhiri podcast kita malam hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan? Saya, Bang. Ya, Bang Irgi, silahkan. Saya ingin menjelaskan kesimpulan dari podcast tentang visualisasi bangsa menekankan pentingnya membangun rasa cinta tanah air melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Dengan menggali keanekaragaman dan keindahan yang ada, masyarakat juga diharapkan dapat lebih menghargai dan melestarikan identitas nasional melalui visualisasi yang kuat. Kita dapat menginspirasi generasi muda untuk merasa bangga dan terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Sekian. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bang Irgi kesimpulannya.
Oke teman-teman, sekian podcast kita pada malam ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.